Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube KMT UMS dengan saya Muhammad Rashid Hanafi dan sebelah saya Erika Di Pratama dengan jabatan sebagai Wakil Ketua Umum. Apa kabar nih Mas Erik? Alhamdulillah sehat. Mau tanya-tanya nih tentang KMT Mas Erik. Ya silakan. Apa saja sih tugas dari Wakil Ketua? Kalau tugas jadi Wakil Ketua Umum itu secara garis besar gini. Saya sebagai second leader lah istilahnya. Second leader ketika dari Mas Yoga sebagai Ketua Umum itu di saat yang emang diperlukan itu nggak ada, ya saya harus siap menggantikan beliau sebagai Ketua Umum. Jadi ketika nanti Mas Yoga itu nggak ada, seperti misal adanya keputusan yang harus diambil pada saat itu juga, dan keputusan itu ya saya sendiri yang harus memutuskan seperti itu. Oke. Kalau permasalahan yang sering muncul dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau permasalahan yang ada di Pilar sendiri itu seperti ini. Misal kita itu sering adanya kayak miskoordinasi lah. Ya hal wajar lah kalau dalam organisasi itu adanya kayak miskoordinasi. Nah dengan adanya masalah seperti itu kita biasanya ngadain kayak pertemuan sih. Kita langsung kayak berempat, ayo dong kita ketemu kayak di sekre ataupun di mana. Kalau siang kita biasanya kalau nggak di sekre itu ya di kantin ngobrol-ngobrol biasa. Nah ketika kita sudah selesai ngobrol ya udah nanti masalah udah lewat gitu aja. Oke. Gini nih Mas Erik, mau minta tanggapan. Apa sih keuntungan bergabung dengan organisasi di kampus? Oke, terkait keuntungan ya, kayak ini berkaitan dengan alasan saya sih dulu, kayak dari periode pertama itu kenapa kok mau ikut KMTE gitu. Pasti dari pandangan orang-orang kan ikut organisasi pasti masalah capek, ngapain capek-capek ikut organisasi gitu. Karena tujuan saya sendiri, karena di sini kan saya sendiri kan bukan asli Solo, kayak jauh lah dari luar pulau. Nah di sini saya sendiri, nggak ada sanak saudara, awal mulai juga nggak punya teman. Jadi saya niat pertama gabung organisasi itu yaitu yang pertama kita cari keluarga baru gitu yang ada di organisasi ini. Dan kita ketika join di organisasi itu teman kita nggak hanya melulu kayak cuman satu angkatan aja. Kita bisa kenal nih kayak 2 angkatan di atas kita atau bahkan lebih, atau bahkan sekarang ketika saya udah di periode ketiga bisa kenal dengan adik-adik tingkat seperti itu, dan juga bisa kenal dengan dari teman-teman prodi-prodi lain gitu. Menurut Mas Erik, seorang pemimpin itu harus memiliki kompetensi apa aja ya Mas? Memiliki kompetensi apa aja? Kalau seorang pemimpin yang pasti itu kalau dari saya pribadi yang pertama dia harus loyalitas lah, loyalitas dengan organisasi yang dinaungi sama dia sendiri. Jadi bukan berarti dia harus selalu mengutamakan organisasi itu, tidak. Kita tuh harus kayak loyalitas lah dengan KMTE. Apapun yang terjadi, kita juga harus memikirkan tentang KMTE, tentang keberlanjutan yang ada di KMTE seperti itu. Jadi nggak hanya mikirin diri sendiri, nggak hanya mikirin yang lainnya, kita juga harus mikirin tentang organisasi kita itu sendiri seperti itu. Kemudian apa sih arti menjadi seorang pemimpin? Oke, kalau arti menjadi seorang pemimpin itu sendiri kayak apa ya? Kita tuh menjadi teladan lah bagi orang-orang yang ada di organisasi itu. Contoh seperti ya, saya sekarang alhamdulillah menjadi pilar. Jadi ketika saya melakukan apapun itu, entah itu hal baik ataupun hal buruk, harus selalu menjaga gitu loh. Yang pertama ya kayak menjaga wibawa ataupun hal yang lainnya. Itu soalnya ketika kita melakukan apapun itu, hal sekecil apapun itu, ketika kita dilihat mungkin oleh staf yang lainnya, kita tuh pasti akan dilihat dan mungkin bahkan bisa dicontoh gitu loh. Jadi kita harus berhati-hati lah jadi seorang pemimpin tuh, kayak yang terutama kayak perkataan, jangan sampai kayak menyakiti hati dari staf-staf yang lain seperti itu. Lalu bagaimana sih cara mengatur waktu agar antara kuliah dengan organisasi itu? Oke, kalau mengatur waktu mungkin ini yang saya rasakan di periode pertama dan periode kedua, karena sekarang jujur deh saya di periode ketiga mungkin di perkuliahan sedikit lebih longgar lah, karena mata kuliah teori juga kan sudah mulai berkurang. Kalau saya dulu itu sistemnya dijadwal lah, kayak mungkin
ketika sekarang ini mungkin banyak kayak proker-proker besar, program kerja besar seperti itu, kayak banyaknya rapat besar. Jadi saya itu udah nge-planning kayak mungkin dari saya di tanggal sekian ada rapat ini nih, di jam sekian ada rapat ini. Jadi ketika saya ada tanggungan mungkin kalau teknik elektro kan mungkin terkenal kayak laporan praktikum seperti itu. Jadi ketika ada laporan praktikum ya udah dilihat dulu deadline dari laporan praktikum itu masih berapa hari, kan minimal seperti 2 hari atau 3 hari seperti itu. Ya udah kita mungkin ketika mungkin di situ kita masih bisa ngejar, ya udah kita kejar laporan praktikum dulu, dilihat juga dari timeline, mungkin timeline rapat, timeline proker seperti itu. Kemudian nih pertanyaan, gimana nih suka dukanya selama di KMTE selama setengah periode ini? Kalau dibilang suka duka sih, jujur dari saya sendiri itu lebih banyak kesukanya sih, kayak gini, ya kembali seperti tujuan awal saya tadi join di KMTE seperti itu. Ketika saya udah join, saya berpikir kayak nanti saya bakal ngerasain duka seperti itu, kayak oke lah kita sekarang banyak bertemu sama teman-teman, dan kita juga nggak menutup kemungkinan setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Seperti itu. Jadi karena saya sekarang udah di periode ketiga atau mungkin bisa dikatakan periode akhir, dari saya sendiri pun sekarang udah mulai merasakan kayak di tahun depan ketika saya udah nggak di KMTE, bisa nggak ya saya ibarat kata tuh bisa insentif inilah kayak ngobrol-ngobrol sama kalian ataupun acara-acara seperti ini. Itu malah menurutku hal-hal yang paling kita kangenin gitu loh. Gitu sih. Kemudian nih Mas Erik, hal-hal lucu apa yang biasa KMTE lakukan untuk mencairkan suasana? Oke, mungkin kalau terkait hal lucu tuh seperti ini sih. Ketika mungkin kita lagi di sekre terus kita ngobrol-ngobrol ya nggak jelas lah, kayak ibarat kata tuh nggak hanya menuntut kita tuh di sekre tuh nggak hanya ngobrol tentang proker. Jadi kita di sekre mungkin ini juga nggak patut dicontoh, kayak ibarat kata tuh kita biasanya bercandaan kayak terlalu memojokkan seseorang, tapi ternyata seseorang itu tuh malah seneng gitu loh dipojokkan. Jadi kayak ya udah kita jadi kebiasaan, meskipun ini sebenarnya bukan kebiasaan baik, nah ini bisa dibilang baik kebiasaan buruk, tapi ya itu yang biasa kita lakukan. Jadi untuk mencairkan suasana kita ketawa-ketawa di situ dengan cara-cara seperti itu. Seru ya Mas Erik. Iya. Ini yang terakhir nih Mas Erik, kesan dan pesan buat KMTE. Oke, untuk kesan dan pesan saya untuk teman-teman KMTE mungkin ini sih, berhubung saya juga sekarang udah di periode ketiga, untuk teman-teman KMTE mungkin yang sekarang di periode pertama, terutama di angkatan 2021 ataupun nanti yang menggantikan posisi saya ataupun pilar yang lainnya di periode ketiga untuk angkatan 2020, segala hal yang udah kalian lewati, yang udah kita lewati entah di periode ini, entah di periode sebelumnya, yang di situ kita melakukan kesalahan atau mistake, yang bisa dijadikan itu sebuah evaluasi, ya semoga di periode depan ataupun periode selanjutnya ketika kami di angkatan 19 itu sudah tidak ibarat kata itu di KMTE, bisa lebih baik lah dari sekarang. Seperti itu sih pesan saya. Mungkin podcast kali ini kita cukupkan ya Mas Erik. Oke. Terima kasih Mas Erik sudah menyempatkan waktu untuk datang ke podcast kali ini. Siap. Kemudian bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.